Takdirku menikahi Om-Om. Bab 252. Jangan main-main denganku, Bun, tekan Mahesa. Ia paku mata itu agar tidak berpaling dari matanya. Kamu yang sudah membuka pintu itu dan membiarkanku masuk. You're mine. Widya menggelengkan kepalanya. Air matanya mulai menitik. Ichan. Tangan Mahesa yang terkepal di samping Widya langsung menggebrak pintu. Don't play with me, honey. You'll see what I can do. Mahesa langsung mencengkeram kerah blus yang Widya gunakan. Menyentak perempuan itu dan membenturkan bibir mereka berdua. Ia rengkuh tubuh ramping itu dan mencengkeram pinggangnya posesif. Cumbuan itu benar-benar menggebu. Ada kemarahan dalam diri Mahesa yang tidak bisa pria itu tahan. Mas. Widya berusaha mendorong tubuh mantan suaminya tersebut kala lelaki itu menyesap lehernya. Seluruh tubuhnya langsung bergejolak. Kancing blausenya bahkan sudah berceceran kemana-mana sebab lelaki itu merobeknya. Stop it. Pada akhirnya Mahesa berhenti. Rahangnya mengeras dengan mata yang begitu memerah. Ia kembali mencengkeram pakaian perempuan itu. Kamu keterlaluan, Mas. Dengar. Tekan Mahesa. Jangan bikin saya lebih buas daripada ini, Bun. Kamu yang udah mulai mematik apinya. Tegas sama diri kamu. Jangan membuat saya melakukan hal yang lebih dari ini. Lelaki itu mendaratkan kecupannya di kening Widya. Jangan sampai Mas lihat dia sentuh kamu lagi. Atau kamu akan lihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Andi Warren you, baby girl. Waktu kamu, 1 hari dari sekarang. 3 hari terlalu lama. Atau aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Kediaman Bu Ira malam hari. Mas, tapi serius nanti Mas bisa hadapin Mas Abi? Tanya Intan berbisik-bisik. Saat ini mereka berdua sudah berada di rooftop rumah Bu Ira. Kaki Mas kan masih sakit. Mengalahkan lawan gak harus selalu dengan kekerasan, Intan. Just wait and see. Kamu akan lihat Widya akan berlari ke arah mana. Saya, atau dia. Page 2. Tidak lama berselang. Datang Bu Ira dan suaminya, Pak Dharma. Di belakang mereka sudah menyusul Widya dan juga Abi. Mereka berdua tampak bergandengan tangan. Abi. Lelaki itu tampak menggenggam tangan Widya dengan mesra. Jelas saja hal tersebut membuat hati Mahesa memanas. Widya, perempuan itu sepertinya tidak mendengar peringatannya. Apa sebenarnya yang sudah dikatakan oleh Abi? Kenapa perempuan itu bisa-bisanya langsung berubah padanya? Ia lupa, bahwasanya perempuan itu memiliki sifat yang menjengkelkan. Terlalu mementingkan perasaan orang lain. Alhamdulillah. Bisa ngumpul malam ini sama-sama, ucap Pak Dharma sambil menarik kursi untuk istrinya agar duduk. Abi juga melakukan hal yang sama. Ia menarikkan satu kursi di meja panjang itu dan mempersilahkan agar Widya duduk di sana. Duduk sayang. Widya duduk dengan canggung. Abi bahkan tidak keberatan jika wanita itu duduk berhadapan tepat dengan mantan suaminya sedang lelaki itu sendiri langsung duduk di sampingnya. Makasih, Mas. Sama-sama. Cek. Sekali, ya. Ibu Ira berdecap-decap pelan melihat perlakuan Abi pada Widya. Calon pengantin ini romantis. Sejenak, Pak Dharma yang sudah duduk memperhatikan raut wajah Mahesa yang begitu serius menatap ke arah Widya. Ia seperti tahu akan sesuatu. Ya iyalah, Bu. Namanya juga, saling cinta. Begitu saja Intan menyambar perkataan sang ibu. Ia mencoba mematik suasana. Jelas ia sedang mencungkil adrenalin lelaki yang duduk di sebelahnya. Siapa lagi kalau bukan Mahesa? Iya, juga, iya, ucap Bu Ira. Sungguh, ia tidak tahu hubungan antara Mahesa dan juga Widya. Ia begitu santai mengatakannya. Bahkan Abi juga terlihat bersahaja dan tenang. Jadi kapan, nih, realisasi tanggal pernikahannya? Insyaallah 2 minggu dari sekarang,
Bu, jawab Abi. Kalau tidak ada kendala berarti, maunya dipercepat saja. Wah, wah. Bu Ira begitu semeringah dan antusias. Nggak sabar ya. Jadi pestanya akan digelar di sini atau di Jakarta, Mas Abi? Rencana di sini saja, Bu. Sederhana saja. Yang penting semua keluarga terdekat dan juga warga sekitar ada untuk jadi saksi. Bertambah senang Bu Ira. Bahkan Intan terus menimpali. Wah, seru banget ini. Nanti pokoknya Intan bakal bantuin semua persiapannya, Mbak, Mas. Udah lama di jalur kita ini nggak ada rewang-rewangan. Pasti meriah. Abi tersenyum kecil. Nggak ngundang banyak orang, Intan, orang-orang terdekat saja. Page 3. Tetep aja, Mas. Pasti tetep bakal pasang tenda toh. Masa warga nggak dijamu? Walau sederhana, tetep nanti pasang prasmanan. Bagian itu biar Intan aja yang atur. Beres itu sama Intan. Bu Ira nenepuk-nepuk pundak Intan. Jadi kamu kapan? Tanya Bu Ira menyindir. Sama mas-mas yang datang ke sini kemarin laporan jadi warga baru, kayaknya kamu tertarik. Kesem-sem gitu. Nanti dia jadi datang, kan ke sini. Intan menampilkan barisan giginya yang putih dan rapi. Hehehe. Naksir aja, Bu. Soalnya orangnya cool. Juga, bikin penasaran gitu. Kayaknya datang telat deh, Bu. Mungkin jam 9-an lewat. Ya, sudah. Ayo, kita mulai makan malamnya. Eits, bentar, Bu. Ada yang lupa. Intan mengkode sang ibu. Menaik turunkan alisnya. Diadakannya acara ini bahkan karena alasan tertentu. Mungkin Mahesa tidak menyadarinya. Oh, iya. Ya sudah, sana kamu ambil kuenya. Intan menempelkan pinggir telapaknya ke pelipis. Siap, Kanjeng Doro. Lantas melipir pergi dan kembali membawa sebuah kue tar dengan lilin di atasnya. Ayo, nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday Yoyo. Bu Ira dan Pak Dharma tersenyum lantas mengikuti Intan untuk menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Mereka bertepuk tangan kecil sambil menatap Mahesa. Sedangkan Widya dan Abi masih terdiam. Widya ingat, bulan ini memang bulan kelahiran mantan suaminya. Tapi bukankah masih seminggu lagi? Ayo, Mas. Make kawis, ucap Intan pada Mahesa. Abis itu tiup lilinnya. Mahesa mengulas senyum tipisnya. Ulang tahun saya masih 1 pekan lagi, Intan. Sengaja, Mas. Ini dipercepat karena seminggu lagi yang ngerayain bukan cuma kita, tapi rame-rame. Hehehe. Kening Mahesa mengerut. Jelas tidak mengerti. Dan Intan menangkap hal itu. Udah. Nggak usah dipikirin. Pokoknya, Intan, Bapak, dan juga Ibu, pengen jadi yang pertama buat ngucapin selamat ulang tahun ke Mas Mahesa. Ayo, berdoa dulu, Mas. Minta apapun. Kita semua bakal aminin. Mana tahu harapan dan doa itu segera terkabul. Oke. Akhirnya Mahesa menyerah. Ia menadahkan kedua tangannya sambil menunduk. Berdoa dalam hatinya untuk beberapa saat. Setelahnya ia usapkan kedua telapak tangannya itu ke wajah. Amin. Ucap Bu Ira. Semoga yang jadi harapan Nak Mahesa terkabul, ya, Nak. Amin, Bu. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Kembali pada Intan. Perempuan itu mendekatkan kue yang ada di tangannya pada Mahesa. Tiup, Mas. Mahesa tidak meniup, tapi mematikan api yang ada di lilin kecil itu dengan 2 jemarinya. Mas. Nggak panas. Tangan Widya hampir saja terulur untuk meraih tangan Mahesa. Namun ia tahan. Page 4. Nggak. Coba lihat. Intan lantas meraih tangan Mahesa dan melihat jari telunjuk dan ibu jarinya. Agak merah. Kenapa nggak ditiup aja tuh Mas? Nggak baik niup makanan. Lilin itu bawahnya kue. Mau kita makan, kan?
Gadis itu lantas meringis. Hehe, iya juga sih. Tapi ini beneran gak sakit, Mas. Intan punya salep. Mau Intan ambilin? Nggak perlu. Diam-diam Widya menggigit bibir dalamnya. Hatinya berkecamuk. Baru begitu saja, perasaannya sudah tidak rela. Bagaimana dengan Mahesa yang melihat interaksinya dengan Abi? Lelaki itu pasti menderita. Perasaannya pasti juga tersiksa seperti dirinya. Ya sudah. Potong kuenya nanti aja, Intan. Kita mulai makan saja. Bapak mau lihat anak-anak di bawah. Oh, iya. Siap, Pak. Intan lantas meletakkan kuenya. Duduk di tempat semula dan membuka semua penutup makanan yang ada di meja. Ayo, Mas Abi, Mbak Widya. Dinikmati makanannya. Iya, Intan, terima kasih, ucap Abi. Sementara Widya hanya diam saja. Matanya masih terpaku bertatapan dengan Mahesa. Tapi hal itu berakhir ketika Abi menginterupsinya. Mau makan pakai apa, sayang? Tanya Abi menyodorkan piring yang sudah berisi nasi. Widya menoleh dengan sedikit terkejut. Widya ambil sendiri aja, Mas. Oke. Di hadapannya, ia melihat Intan yang sedang melayani Mahesa. Mas Mahesa mau pakai lauk apa? Ada bening bayam loh ini. Intan mimpi kalau Mas Mahesa suka sayur bayam. Makanya ini khusus Intan bikinin buat Mas. Akal-akalan Intan saja. Padahal ada yang membisikinya. Boleh. Mahesa sengaja membiarkan Intan melayaninya. Jelas ia tahu perempuan itu sengaja melakukannya di depan Widya. Anggap saja ini pembalasan atas apa yang dia lihat. Sedangkan Widya, pikirannya langsung melayang ke masa lalu. Lah dulu yang selalu membuatkan bening bayam itu untuk Mahesa. Dan sekarang, dan entah di masa depan, mungkin ia tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Intan memasukkan beberapa hidangan yang juga isinya adalah lauk pauk. Ada sambal yang juga ia tuang ke sana. Sambalnya jangan banyak-banyak Intan. Mas Mahesa. Semua mata tertuju pada Widya. Baik Bu Ira dan Pak Dharma juga menatapnya dengan tatapan datar mereka. Sungguh, mereka hanya diam, seolah tahu segala sesuatu tapi menyimpan sendiri-sendiri. Mahesa lantas menatap Widya lurus-lurus. Membuat perempuan itu seketika canggung. Jelas ada yang salah di page 5. Sini. Maaf. Mahesa jelas tahu, jika Widya ingin melarang Intan agar tidak memberinya sambal berlebihan. Ia memang tidak terlalu tahan pedas. Perutnya tidak terbiasa. Maaf, Mas. Mas Mahesa alergi sambal. Enggak Intan. Mahesa mengambil alih piring yang ada di tangan Intan. Enggak apa-apa. Saya suka sambal. Mahesa menghargai apapun yang sudah tuan rumah itu sediakan. Tidak protes dan tidak mengurangi apa yang sudah ada di atas piringnya. Makasih sudah diambilkan. Sama-sama, Mas. Kecanggungan terjadi sejenak. Namun Pak Dharma langsung mencairkan suasana. Ayo, dimulai saja makannya. Jangan sungkan-sungkan, Nak Abi, Nak Mahesa dan Nak Widya. Tambah dan kalau bisa habisin yang ada di meja ini. Semua asli masakan Ibu dan Intan lo ini. Semua orang lantas makan dengan tenang. Widya yang sesekali memperhatikan Mahesa terasa ngilu sendiri saat melihat lelaki itu mencampur sambal yang diberikan oleh Intan pada nasi yang hendak ia makan. Makan malam hari itu berjalan lancar. Bu Ira dan Pak Dharma pamit lebih dulu turun ke lantai bawah karena ingin menemani anak-anak kecil yang suaranya masih terdengar nyaring tertawa-tawa. Mereka semua pasti masih bermain bersama-sama. Sedangkan Widya, Mahesa, Intan, dan juga Abi masih berada di tempat duduk mereka masing-masing. Dua pekerja yang selama ini membantu di rumah Bu Ira tidak lama kemudian datang atas suruhan Bu Ira untuk membersihkan meja. Setelah bersih, Intan langsung meletakkan botol kaca kosong bekas wadah kecap yang sudah dibersihkan ke atas meja.
Ayo kita main truth or dare. Kelihatannya seru, celetuk Abi. Seru dong Mas. Main, ya. Oke. Mbak Widya sama Mas Mahesa. Oke. Mahesa di sana yang menjawab. Sedangkan Widya masih diam. Lah jelas ragu. Ayo, Mbak. Ikut aja. Seru-seruan. Widya menatap Abi. Seolah meminta izin. Abi lantas mengusap puncak kepala Widya. Ikut aja. Nggak apa-apa. Oke. Intan langsung berseru. Bakalan seru ini. Oke, ya. Aturan mainnya, botol ini bakal diputer. Nanti moncongnya berhenti di siapa, dia yang harus terima tantangan atau kejujuran. Pasti semua pahamlah ya. Nah, untuk kejujuran, kalau dia bohong, sanksinya harus terima resiko nggak akan bahagia seumur hidup. Page 6. Mahesa dan Abi yang mendengarkan sanksi yang diucapkan oleh Intan tetap tenang. Sedangkan Widya, ekspresinya sedikit terkejut. Jelas ada kekhawatiran tersendiri. Bisa nyerah, sih, kalau nyerah harus terima hukuman. Hehe. Gimana, Mas Abi, Mas Mahesa sama Mbak Widya setuju sama sanksinya? Mahesa dan Abi jelas tertantang. Setuju. Tidak ada yang harus mereka tutup-tutupi. Sedangkan Widya masih diam. Mbak Widya, gimana? Gadis yang sedari tadi menunduk itu langsung mengangkat kepalanya. Ia tidak memiliki pilihan lain. Bukankah nanti dia bisa menyerah jika tidak bisa menjawab dan mengalihkannya dengan hukuman? Oke. Wow, seru. Intan yang paling bersemangat di sini. Untuk tantangan juga sama ya. Sanksinya itu dan harus terima hukuman kalau nyerah. Semua orang pun telah setuju. Permainan pun dimulai, botol langsung diputar di tengah meja. Yap, Mas Abi. Seru Intan. Pilih kejujuran atau tantangan, Mas. Kejujuran. Intan lantas mengambil mangkuk kaca yang sudah berisi kertas linting yang sudah berisi dengan berbagai pertanyaan. Telah mengambilnya satu dan membacakan pertanyaan Abi. Kalau seandainya pasanganmu masih mencintai masa lalunya, sedangkan kamu juga mencintainya, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar pertanyaan tersebut, jantung Widya yang langsung berdebar, tangannya sampai dingin karena perasaan yang tidak tenang. Entah kenapa pertanyaannya harus sesensitif ini. Semua ini seperti sudah diatur. Abi lantas meraih tangan Widya dan menggenggamnya. Melemparkan senyuman tulusnya pada wanita di sampingnya. Akan saya pertahankan dia dan berusaha lebih keras lagi untuk membuatnya jatuh cinta sama saya. Tidak apa-apa jika butuh waktu seumur hidup. Di sudut lain, diam-diam sudah ada seorang lelaki yang memperhatikan jalannya permainan. Dia duduk tenang di sana sambil mematik api rokoknya. Wow, keren. Pria sejati. Kita lanjut, ya. Botol itu kembali diputar. Sekarang tertuju pada Widya. Tantangan atau kejujuran, Mbak? Tantangan. Jelas Widya memilih tantangan. Lah tidak ingin terjebak dengan pertanyaan. Cium laki-laki yang ada di samping kamu. Di bibirnya. Dek, ternyata sama saja. Tantangan ini juga akan menghabisinya. Tapi, bukankah ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan pada Mahesa bahwa mereka harus mengakhiri semuanya? Perempuan cantik itu lantas mencoba untuk mengatur napasnya yang terasa tersengal, mengangkat wajah kemudian memberikan jawaban. Oke. Page 7. Mahesa hendak bangkit dari tempat duduknya. Namun tangannya ditahan oleh Intan di bawah meja. Perempuan itu menggeleng. Ikutin aja, Mas, bisiknya pelan. Saya nggak bisa Intan. Tekan Mahesa sama berbisiknya. Namun semuanya sudah terlambat. Widya sudah duduk di atas pangkuan Abi dan menempelkan bibirnya untuk pertama kali pada pria itu. Demi apapun, hati Mahesa langsung membara. Tapi Intan menahannya mati-matian agar lelaki itu tidak gegabah. Mas, please.
Kejadian itu hanya sepersekian detik. Hanya sekedar menempel untuk menggugurkan kewajiban. Widya kembali duduk ke tempat duduknya. Wow, Mbak Widya berani juga ya. Hihihi. Untuk sesaat netra Widya dan Mahesa bertatapan. Ada kilat kemarahan yang bisa Widya tangkap dari mata mantan suaminya tersebut. Dan ia jelas tahu apa penyebabnya. Intan yang sebenarnya sudah ketakutan melihat ekspresi Mahesa pun mencoba menenangkan hatinya. Ia pun kembali memutar botol kaca tersebut dengan kekuatan yang sudah ia atur agar moncong botol itu tepat menunjuk ke arah Mahesa. Mas Mahesa. Suara Intan semakin bersemangat. Truth or dare, Mas? Dare. Intan segera mengambil satu kertas pada mangkuk. Menjatuhkan lintingan tersebut dan dengan cepat dan sengaja mengganti isinya dengan kertas yang sedari tadi sudah terselip di bawah kakinya. Duh, jatuh. Bentar ya. Intan lantas mewidyakuk ke bawah meja. Mengambil kertas yang dia pijak dan menginjak kertas yang dia jatuhkan. Tantangannya adalah, Widya yang sudah gelisah mendorong kursinya ke belakang saat Intan bahkan belum selesai membacakan tantangan Mahesa. Mas, Widya ke toilet dulu, pamit Widya pada Abi. Oke, cium siapapun yang ada di hadapan kamu. Intan melanjutkan kalimatnya. Bersamaan itu Widya langsung beranjak dari kursinya. Melangkah melewati Mahesa dengan langkah terburu-buru. Jelas Mahesa tidak membiarkan tantangannya terlewatkan. Dengan sigap ia mencekal tangan Widya dan menyentaknya. Membuat perempuan itu limbung dan terduduk di atas pangkuannya. Mas. Nantangin saya kamu, Bun. Begitu saja, Mahesa langsung merengkuh rahang Widya, mencengkeramnya kuat dan membenturkan bibir mereka berdua. MHMMPPPTTT.